Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Fikir Rehansyah, salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara untuk mengetahui mengenai latar belakang dan gejala yang mungkin Anda rasakan dalam 2 minggu terakhir. Nah, saya selaku interviewer ingin memastikan bahwa Anda merupakan interview yang cocok. Dalam wawancara Indonesia saya mengenai masalah psikologis, sebelum itu bisa Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita saling kenal satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Ashifa. Sekarang saya berkuliah di salah satu universitas di Makassar, jurusan bimbingan dan konseling. Baik, salam kenal Ashifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kemudian bagaimana tadi perjalanan ke sini? Apakah ada kendala atau lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Oke, baik. Dalam wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mohon berkenan untuk memberikan informasi selama wawancara berlangsung. Baik, wawancara ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan akan direkam dengan video maupun suara selama proses wawancara. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Oke, baik. Terima kasih atas kesediaannya. Saya ingin mengingatkan bahwa semua informasi yang Anda berikan selama wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya kecuali ada keadaan darurat atau dengan persetujuan tertulis oleh Anda. Saya sangat menghargai kepercayaan Anda dalam memberikan informasi selama proses wawancara ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan sebelum kita mulai wawancara? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, dalam wawancara kali ini kemungkinan akan terdapat beberapa pertanyaan yang sensitif bagi sebagian orang. Jika Anda tidak berkenan menjawabnya, tidak apa-apa, silakan memberitahu saya jika Anda tidak berkenan menjawabnya. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Apakah Anda merasakan adanya suatu gangguan fisik selama 2 minggu terakhir? Iya Kak, belakangan ini ada beberapa gangguan-gangguan fisik yang muncul pada diri saya. Kalau boleh tahu gangguan fisik seperti apa yang Anda rasakan di diri Anda? Yang paling terasa itu Kak, kesulitan tidur. Jadi iya, itu yang paling terasa. Nah, sulit tidur deh. Nah, selain itu apakah Anda mengalami nyeri fisik tanpa memiliki suatu penyebab medis yang jelas? Tidak. Pada saat sulit tidur itu muncul, apa yang Anda rasakan yang mungkin kayak banyak kepikiran suatu masalah atau apa? Kalau belakangan ini memang lagi ada masalah, jadi itu masalah yang selalu menghantui diriku. Jadi itu penyebabnya jadi sulit tidur ya. Nah, seberapa sering Anda merasakan perasaan tersebut seperti yang Anda bilang tadi bahwa sulit tidur, seberapa sering Anda merasakan kesulitan tidur itu? Hampir setiap malam, Kak. Hampir setiap malam ya. Dari kesulitan tidur itu apakah ada faktor lain seperti kelelahan beraktivitas di kampus atau pure hanya karena banyak masalah? Pure karena lagi memang ada masalahnya, Kak. Karena kalau misalnya capek, pastinya cepat tidur. Oh, cepat tidur ya. Nah, apakah dalam 2 minggu terakhir Anda merasakan ada permasalahan psikologis pada diri Anda? Ada.
Nah, kalau boleh tahu dan boleh diceritakan perasaan seperti apa itu yang Anda rasakan? Akhir-akhir ini rasa cemasnya itu lebih tinggi lagi, terus selalu kayak dihantui dengan masalah-masalah yang terjadi belakangan ini, Kak. Kalau boleh tahu dan boleh diceritakan, tapi kalau tidak berkenan tidak apa-apa. Masalah seperti apa yang Anda rasakan? Mungkin masalah keluarga atau masalah percintaan atau apa? Masalah keluarga. Masalah keluarga ya. Tadi kan bilang bahwa Anda akhir-akhir ini merasakan cemas seperti itu. Nah, kapan perasaan tersebut muncul pada diri Anda? Kalau yang seperti itu, Kak, munculnya pada saat saya sendiri saja. Karena kalau beraktivitas di luar kayak tidak merasa cemas ya, kayak enjoy aja, tapi ketika sendiri kembali lagi itu rasa cemasku muncul. Hmm, Seberapa lama perasaan tersebut terjadi pada diri Anda? Kayak berapa lama durasinya begitu kayak cemasnya? Mulai dari semisal saya pulang kuliah, Kak, jadi kalau misalnya tidak ada aktivitasku lagi, pastinya muncul dan kadang juga semisal kalau saya kerja tugas, mulai dari kerja tugas sampainya mau Kak tidur masih terasa cemasnya. Hmm, Bagaimana perasaan tersebut memengaruhi aktivitasnya kesehariannya Anda? Sangat berpengaruh karena kalau perasaan itu muncul jadinya susah Kak untuk tidur, takut tidur, dan paginya itu pasti akan mengantuk Kak, dan kadang tertidur Kak di perkuliahan. Nah, kalau masalah hubungan interpersonal dengan seseorang, apakah berpengaruh juga? Tidak, jika sejauh ini tidak, kecuali dengan orang yang di rumah. Kemudian bagaimana cara Anda mengatasi perasaan cemas tersebut? Kalau sejauh ini Kak, saya ajak orang untuk ngobrol. Jadi kalau misalnya perasaanku itu muncul di malam hari, saya pasti akan telepon ke seseorang untuk diajak ngobrol sampai ku bisa tertidur. Nah, kalau masalah kayak mungkin apa ya, healing, jalan-jalan juga begitu dilakukan atau tidak? Saya lakukan jika Ta- tapi lebih sering kayak kalau malam itu dan telepon orang ya untuk diajak bercerita. terkadang juga kalau semisal sudah enggak, eh, kadang kalau saya sudah tidak tahan itu pasti saya keluar nih. Hmm, tadi tadi kan dibilang mengenai masalah keluarga. Nah, eh, apa dampak yang paling Anda rasakan dari masalah tersebut? Anda mungkin pelampiasannya seperti bahasa kasarnya self harm atau mungkin Anda tidak mau berinteraksi dengan keluarga Anda atau seperti apa? Sebelum kuliah sempat self harm Kak, Hmm. tapi sejauh ini sudah enggak karena juga sadar mau sampai kapan begitu. Terus untuk interaksi dengan orang tua ya dengan mama yang berinteraksi saja. Kalau dengan bapak itu sangat jarang Kak untuk berinteraksi. Tadi Anda bilang self harm. Nah, kenapa Anda terpikir untuk melakukan itu? Sejauh ini saya juga enggak tahu apa alasannya Kak. Saya lakukan itu setiap malam, tapi kalau sudah Kak lakukan itu tenang saya rasa. Oh, langsung kayak peluang begitu ya. Iya. Nah, itu kan self harm itu kalau dilakukan pada saat kita lagi stres atau lagi betul-betul sedih tuh tidak ada rasanya kan?
Iya, tidak terasa sama sekali. Kemudian setelah 1 hari setelah melakukan itu, nah apa yang Anda rasakan? Pastinya perih Kak dan menyesal, tapi besoknya dilakukan lagi. Kenapa mungkin Anda tidak mencoba untuk bercerita ke orang lain atau pelampiasannya yang kalian lain? Kenapa harus self harm? Saya itu Kak termasuk tipikal orang yang susah terbuka dengan orang lain. Tapi selama perkuliahan saya punya tempat cerita. Ada teman-teman dan saya juga punya circle yang bisa memang menerima ceritaku ini. Karena sejauh ini di perkuliahan itu baru saya dapat betul-betul tempat cerita yang bisa terima ceritaku, Kak. Jadi sebelum-sebelumnya itu memang betul-betul tidak ada orang yang bisa mengerti apa perasaan yang sedang dirasakan. Dulu sempat ada, tapi itu orang yang kutempati betul-betul tempat cerita kayak gimana di itu bahan ceritaku, nah jadikan ki bahan apa ya, jadi begitu mereka. Untuk Andi, untuk art of dia. Iya. Begitu. Oke, baik. Kemudian berarti setelah melakukan self harm ini, itu pasti ada bekasnya kan? Nah, apa yang dilakukan untuk mungkin menutupinya atau lebih biar nih nampak saja seperti itu? Enggak, saya tampakkan. Jadi saya tuh kalau keluar selalu Kak menggunakan pakaian panjang, jadi lengannya juga panjang. Nah, kalau misalnya saya melakukan self harm itu Kak tidak akan kelihatan kisah karena saya melakukan itu sampai di pergelangan sini Ji. Jadi tertutup ki sama lengan baju. Berarti mengenai self harm itu orang tua tidak mengetahui apa-apa. Tidak. Kalau masalah melakukan self harm itu di ruangan tertutup, mungkin di kamar seperti di saat-saat seperti apa? Mungkin pada saat malam hari atau apa? Kalau saya karena orang tuaku masih sama masih sama Kak juga tinggal, tapi tidak cemara Kak pada saat berkelahi atau mungkin pada saat lagi sementara berkelahinya ya selesainya itu saya diam di kamar. Terus di situ nih Kak saya lakukan self harm. Berarti berawal dari masalah keluarga ya. Nah, tadi juga mohon maaf tadi bilang Anda bilang masalah keluarga tidak cemara. Nah, apakah ada perlakuan dari orang tua yang ketika berkelahi itu mungkin sampai Anda terbawa-bawa seperti ikut juga dipukul atau ikut juga dimarahi atau seperti apa? Ada. Jadi eh, kan saya anak pertama Kak. Jadi anak pertama itu tahu betul bagaimana kondisi yang terjadi di rumah. Jadi semisal kayak orang tua aku berkelahi pasti ada Kak yang bisa tengahi ki di situ. Jadi yang kena dampaknya itu saya Kak. Jadi saya yang dimarahi. Saya bahkan pernah dilempari gelas sama bapakku. Oke, kemudian apa respon eh, Anda, mungkin kayak marah balik atau lebih ke menangis atau lebih ke dia menerima? Kalau saya melawan Kak, sempat melawan tapi karena sudah terlalu sering dipukul dan dimarahi, jadi kalau itu terjadi sama saya belakangan ini lebih memilih Kak untuk keluar dari rumah. Kemudian dari masalah-masalah Anda yang Anda ceritakan, apakah Anda merasa ada hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Jika ada hambatan seperti apa dan apa situasi seperti apa? Kalau untuk hambatannya Kak berinteraksi dengan orang sekitar mungkin ada karena saya susah untuk berbicara dengan orang baru.
susah untuk berinteraksi juga dengan orang-orang baru. Jadi hambatan seperti kalau ada masalah begitu susah untuk memulai sesuatu dengan orang yang baru ya. Kalau ada masalah juga itu kadang saya lebih menghindar untuk ketemu dengan orang-orang, Kak. Lebih mengurung diri berarti ya. Iya, begitu. Kemudian apakah Anda adalah orang yang cukup sering berinteraksi di lingkungan sekitar atau tidak? Cukup sering, Kak. Nah, apakah Anda adalah orang yang tipikal memulai percakapan lebih dahulu atau menunggu diajak bicara saat berinteraksi? Menunggu sih, Kak. Kemudian berapa lama waktu biasa Anda butuhkan untuk misal akrab dengan orang baru? Kalau untuk akrab mungkin pada saat itu bisa akrab, cuman belum tentu masuk. Karena kita akrab dengan orang tapi tidak masuk ke pembahasannya. Jadi memang butuh waktu untuk bisa akrab ya seperti itu. Saat berada di lingkungan baru, apakah Anda bisa menyesuaikan diri dengan orang sekitar yang berbeda dari kebiasaan di lingkungan lama Anda? Tidak, kalau saya ada di lingkungan baru, terus tidak nyaman pasti pergi, Kak. Oh, langsung menunjukkan kayak saya tidak suka, jadi langsung pergi seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian saat berada di keramaian, eh, apakah Anda lebih memilih sendiri atau mencari orang yang Anda kenal untuk eh, menemani Anda? Kadang saya lebih suka sendiri sih, Kak. Oh, lebih sering memilih untuk sendiri atau Iya. mengajak teman-teman kayak, ayo teman saya kalau ke sini begini. Belakangan ini saya lebih sering mengajak teman, tapi kalau misalnya saya mau sendiri ya sendiri, Kak, keluar. Nah, mengenai ini, apakah Anda mempunyai pekerjaan sebelumnya? Tidak. Oh tidak, berarti berstatus memang pure sebagai mahasiswa. Mengenai riwayat pendidikan, coba apakah bisa Anda ceritakan pengalaman Anda selama menempuh pendidikan? Mungkin mengenai masalah seputar kuliah atau yang di SMA, boleh ceritakan salah satunya saja. Maksudnya, Kak, pengalaman. Ya, pengalaman Anda selama berkuliah, apa yang Anda rasakan? Hmm, Selama aku berkuliah itu, Kak, saya mulai dari SMA yang saya rasakan itu sudah sangat susah untuk kejar akademik. Kalau dari SMP itu alhamdulillah saya tidak pernah menurun akademik, tapi selama saya SMA dan kuliah itu sangat-sangat terganggu, Kak, karena masalah di rumah. Oke, berarti karena masalah tersebut, jadi sangat mempengaruhi pendidikan Anda ya. Iya, betul. Apakah Anda pernah menghadapi hambatan atau tantangan dalam pendidikan? Kayak misalnya Anda mampu kalau dunia kuliah mungkin Anda sempat ke SKS yang harus dikejar. Jadi seperti apa Anda, bagaimana cara Anda mengatasi tersebut? Sejauh ini memang banyak sekali hambatan dan ada beberapa yang bermasalah, dan ya hal yang saya lakukan itu kuubah ya, Kak, bagaimana cara ku belajar lagi ke depannya lebih baik, terus dibantu dengan orang-orang sekelilingku juga, misalnya kelompok belajarku seperti itu, Kak. Kemudian bagaimana hambatan tersebut mengurangi aktivitas akademik atau pendidikan Anda? Tadi yang Anda bilang bahwa masalah keluarga itu sangat memengaruhi aktivitas dan akademik Anda. Selain masalah prestasi, apakah Anda ada lagi yang Anda rasakan? Sejauh ini dari jika Berarti hambatan dari masalah tersebut itu mempengaruhi aktivitas Anda dalam pendidikan dalam hal prestasi ya.
Apakah ada dukungan khusus yang Anda terima selama pendidikan Anda, mungkin dukungan dari keluarga atau dari teman-teman sekitar atau mungkin dari pacar? Kalau dukungan Kak banyak dari keluarga. Jadi keluarga sangat mendukung, terlepas dari masalah-masalah itu. Alhamdulillah sejauh ini masih selalu mendukung, kecuali bapakku. Terus untuk teman-teman sekelilingku juga mendukung, dan pacarku juga alhamdulillah mendukung juga. Jadi alhamdulillah lingkungan Anda itu masih termasuk orang yang ini ya, bisa mendukung Anda ketika Anda mempunyai banyak masalah. Nah, bagaimana pendidikan Anda dapat mempengaruhi Anda dalam menghadapi masalah keluarga? Masalah yang tadi Anda sebutkan kayak mempengaruhi, misalnya apa yang mungkin setelah prestasi Anda menurun, kemudian Anda berpikir harusnya saya enggak, prestasi harus tetap stabil, jangan 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 hanya karena masalah keluarga tersebut kemudian berpengaruh prestasi saya, atau berpikir kayak memang kayak menerima kenyataan bahwa masalah keluarga tersebut mempengaruhi Anda. Pemikiran saya sejauh ini dulu sempat berpikir untuk stop sampai di sini Kak, semuanya, bahkan juga kayak putus asa. Tapi sejauh ini karena lingkungan sekitarku juga sangat-sangat mendukung untuk maju, jadi selalu Kak juga berpikir untuk kalau ada masalahku hari itu, toh saja saya pasti akan hadapi Kak. Besoknya sudah enggak nih, kayak jadi belakangan ini juga saya sudah berusaha untuk berdamai dengan semuanya. Kayak selama semester ini dulu selalu Kak terpuruk karena masalahku, terpuruk betul sampai-sampai yang mengganggu akademik. Tapi sekarang kalau masuk di semester baru ini sudah kayak berpikir kalau semisalnya ada masalahku dari ini toh pasti harus Kak selesaikan kecuali kayak berpikir juga sampai kapan Kak mau rusak masa depanku untuk hal-hal yang begini jadi harus Kak buktikan ke dia yang sumbernya ini masalah, bahwa saya bisa begini walaupun masalahku seperti itu. Oke, ya berarti secara tidak langsung seperti Anda itu membuka lembaran baru pada diri Anda. Masya Allah, saya sangat salut sekali pada Anda, banyak melewati masalah ini tapi masih bisa bertahan sejauh ini dan sekuat ini. Mengenai keadaan seks ya, apakah Anda merasa nyaman berada di dekat lawan jenis Anda? Kadang tidak nyaman dengan orang-orang tertentu penyamannya. Jadi kalau misalnya orang-orang baru tuh kadang udah terlalu nyaman Kak. Seperti yang kayak sudah kenal, kalau orang yang baru kayak risih, apalagi cowok ya. Iya. Nah, apakah Anda tertarik kepada lawan jenis Anda? Tertarik. Nah, seberapa besar ketertarikan Anda terhadap lawan jenis? Mungkin seperti kayak cowok itu ganteng, jadi kayak saya mau pacaran sama dia, itu seperti apa? Kalau saya Kak sekedar kagum saja karena kan sejauh ini juga punya Kak pacar. Oh, ada pacarnya. Nah, kalau Iya, boleh tahu siapa yang duluan menyatakan perasaan? dia Kak. Dan sudah berjalan berapa lama? Baru 7 bulan. Oh, jadi tadi ini apakah saat ini Anda sedang menjalani hubungan dengan seseorang, sedang menjalani ya?
Iya, Seberapa penting pasangan tersebut eh, terhadap diri Anda? menurutku Kak, sejauh ini cukup penting karena kan dia yang bisa bantu Kak untuk keluar dari fase terpuruk sampai karena sekarang juga dia yang bantu Kak kalau semisal ada hal-hal yang terjadi seperti tadi yang saya bilang kesulitan tidur Kak ataupun cemas. Nah, pasti saya kembali ke dia karena mau kembali ke rumah orang masalahnya ada di rumah Oh, gitu Kak. berarti menjadi support system ya. Iya, bisa dibilang begitu. Sejak kapan Anda mulai pacaran? Dengan dia ini 7 bulan. Nah, apakah pernah terjadi konflik dalam hubungan Anda? Sejauh ini tidak Kak. Oh, alhamdulillah mulus-mulus saja ya. Nah, ketika balik, perubahan apa yang paling signifikan pada diri Anda yang kayak paling Anda rasakan mengenai kayak setelah saya balik kok saya jadi ini ya. Kalau lihat cowok begitu kayak seperti ya kayak terus kagum begitu seperti apa? Pasti kalau normal seperti itu. Jadi saya juga rasakan di hal-hal seperti itu Kak. Misalnya dia cowok ganteng kayak gantengnya. Sekedar mengagumi saja. Nah, berarti setelah balik perubahannya itu kayak apakah setelah balik juga Anda merasakan kayak perubahan? Saya ingin deh pacaran. Iya, merasa Kak seperti itu. Nah, mengenai riwayat perkembangan, mengenai proses kelahiran selama dalam kandungan, apakah Anda pernah mengalami suatu gangguan seperti mungkin ibu ketika hamil itu mengalami masalah seperti apa? Kalau masalah itu saya tahu dari Jessica. Oh, berarti alhamdulillah selama dalam kandungan sehat-sehat saja ya. Iya, alhamdulillah. Nah, berapa lama ibu Anda mengandung Anda? Mungkin eh, kan ada itu biasanya kayak prematur atau sesuai usia kandungannya. Sesuai dengan usia kandungannya Kak, jadi 9 bulan. Nah, bagaimana kondisi Anda ketika di dalam kandungan? Mungkin seperti apa yang ah, ada biasa yang kayak tidak sesuai posisi bayi begitu. Kalau saya Kak, alhamdulillah aman-aman sih. Oke, nah mengenai masa partus, bagaimana proses kelahiran Anda bisa diceritakan mungkin kayak ketika ibu Anda melahirkan Anda sesar atau normal atau seperti apa? Kalau saya Kak dilahirkan normal, Berarti tidak ada gangguan seperti tali pusar keluar duluan ya atau apa gitu. tidak ada juga. Bagaimana kondisi Anda ketika dilahirkan mungkin mengenai berat badannya? Untuk berat badannya Kak itu normal. Alhamdulillah saya selama mulai dari hamil sampai keluar katanya mama alhamdulillah aman juga dan lancar juga. Berarti tidak ada komplikasi atau gangguan Anda pas Anda dilahirkan ya. Iya. Eh, Kalau boleh tahu, apakah Anda pernah menderita penyakit sebelumnya? Sempat Kak pas SMP saya pernah radang paru-paru. Baru-baru ini juga selama kuliah radang tenggorokan. Oh, sejak kapan Anda menderita radang paru-paru tersebut? Radang paru-paru itu mulai dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 keluar masuk rumah sakit. Hmm, jadi menurut Anda apa yang menyebabkan Anda mengalami radang paru-paru tersebut? Karena lingkungan sekitar Kak, orang-orang di sekitarku itu merokok dan
orang tua juga di rumah itu punya usaha jadi orang toko, dan kita tahu juga pasti orang toko itu bagaimana pasti sering merokok, jadi itu Mika saya sering terpapar asap rokok. Nah, dalam beberapa minggu terakhir, apakah penyakit Anda tersebut pernah kambuh? Tidak Mika. Berapa kali eh, dan saat apa penyakit radang paru-paru itu kambuh? Kalau berdekatan Kak dengan orang yang lagi merokok atau misalnya terpapar ke asapnya langsung. Nah, kemudian bagaimana cara Anda mengatasi penyakit tersebut? Pastinya Kak menjauh Kak dari orang perokok tersebut. Nah, apakah Anda mengonsumsi obat atau apa terapi seperti itu? Kalau terapi Kak, terapi kadang kontrolku itu 3 bulan sekali. Nah, dari penyakit yang Anda derita sebelumnya, bagaimana hal tersebut dapat mengaruhi aktivitas keseharian Anda? Pastinya sangat mempengaruhi Kak. Kadang kalau misalnya kambuh itu saya kesulitan Kak untuk bernafas. Kan gangguannya susah bernafas, jadi kalau susah Kak bernafas itu kadang batuk dan sakit dadaku. Oh, berarti ketika lagi kambuh seperti itu, mungkin Anda tidak beraktivitas beraktivitas dulu, lebih bed rest di rumah seperti itu, atau tetap melakukan aktivitas? Tetap jika kulakukan aktivitasku, apalagi kan sekarang kuliahku itu lagi padat Nah, mengenai perkembangan fisik, bagaimana perkembangan fisik Anda sejak bayi hingga sekarang yang Anda ketahui? Pas bayi memang Kak saya itu lahirnya besar Kak. Terus pas SMP kurus, SMA naik lagi berat badanku. Dimulainya itu karena sering stres, sering banyak masalah-masalah berat juga, jadi berat badanku itu naik. Dan saya juga heran kenapa, karena orang kalau misal banyak masalah, banyak stresnya dia kurus, tapi katanya orang itu dia kurus kalau lagi ada masalahnya. Dan saya juga sempat konsul ke psikolog, katanya memang ada beberapa orang yang kalau stres itu berat badannya yang naik. Oh, mungkin karena kayak pelariannya Anda ketika stres, mungkin kayak lebih kayak makan atau healing atau me time. Hmm, Nah, iya. pada saat usia berapa bulan Anda sudah memulai bisa berjalan dan berbicara? Apakah Anda mengalami hambatan atau tidak? Tidak, alhamdulillah tidak Kak. Oh, berarti normal ya, sesuai waktu dengan bayi pada umumnya. Selanjutnya, bagaimana perubahan fisik yang Anda alami atau memengaruhi kehidupan sehari-hari Anda, termasuk pekerjaan atau aktivitas fisik yang Anda jalani? Sangat berpengaruh Kak, apalagi belakangan ini selama berat badanku itu naik terus, pastinya gampang Kak lelah. Nah, apakah Anda pengalaman cedera atau masalah fisik tertentu yang pernah Anda alami yang mempengaruhi perkembangan fisik Anda sejak masa kanak-kanak hingga sekarang? Alhamdulillah tidak ada juga. Apakah ada masalah gangguan tidur? Tadi Anda bilang masalah tidur, berarti apakah ada masalah tidur atau perubahan dalam kebiasaan tidur yang Anda alami sejak masa-masa kanak-kanak hingga sekarang? Atau masa kanak-kanak itu anormal tidurnya? Kalau masa kanak-kanaknya itu normal jika
yang belakangan ini yang baru terjadi. Kemudian bagaimana proses perkembangan mental Anda saat dari kanak-kanak hingga saat ini? Mungkin mentalnya pada saat masih kecil kayak masih sangat terjaga. Pas kecil itu Kak masih sangat terjaga dan dijaga, tapi pas menuju masa SMA di situ mulai mentalku sedikit terguncang karena masalah yang ada di rumah. Berarti eh, bisa Anda ceritakan bagaimana Anda bisa mengalami masalah mental tersebut ketika SMA? Kayak awalnya merasa, ih, saya ini kayaknya terganggu mentalku deh. Awalnya itu Kak mulai dari masalah rumah tangganya kedua orang tuaku. Di situ dia boleh saya ceritakan ini. Iya boleh, silakan. Hmm, ya, jadi bapakku di situ selingkuh dan di situ mulai terganggunya mentalku pas SMA. Pas SMA itu pun belum berlalu, tapi pas mau tamat betul-betul di situ fase yang kayak betul-betul hancur, kayak betul-betul yang saya lihat di depan mata kepalaku sendiri bapakku jalan dengan cewek lain. Di situ Mika yang kayak betul-betul tidak bisa ini. Bahkan sempat saya benci diriku sendiri, saya benci bapakku dan saya benci orang-orang di sekitarku. Dan saya ingat sekali pas malam prom night di situ malamnya itu saya jadi MC-nya, tapi saya tidak mau pergi karena masalah itu terus. Saya mengurung diri Kak di kamar, pokoknya 2 hari saya tidak pernah keluar kamar, tidak keluar dari rumah, dan tidak mau Kak juga ketemu dengan siapapun. Tapi karena teman-temanku yang datang panggil Kak untuk kembali ke sekolah untuk lanjutkan lagi ini acara, dan kebetulan saya juga tidak bisa digantikan di situ karena memang betul-betul begitu Kak. Jadi saya coba tapi setelahnya berlangsung itu acara, sementara berlangsung acara di situ mengerti kayak yang ada di situ orangnya tapi jiwanya itu kemana-mana jadi kayak sangat berpengaruh Kak. Ya, saya minta maaf sebelumnya jika mungkin pertanyaan tadi kayak Anda flashback kembali. Tidak apa-apa Kak. Nah, bagaimana cara Anda menanggulangi perasaan tersebut? Mungkin dengan mungkin lebih banyak tidur saja, atau lebih mungkin biasa ada orang yang pelariannya kayak nonton drakor. Tidak ada pelarian Kak kecuali kayak merenung, menangis sampai betul-betul puas Kak menangis. Dulu itu begitu, kayak kalau mungkin ada masalah menangis ya, betul-betul Kak menangis di kamar. Tapi sekarang kalau misalnya ada masalah aku pasti saya cerita ke temanku atau ke pacarku, terus dia pastinya diajak Kak keluar sama mereka. Berarti lumayan ada perkembangannya dari banding dulu hanya menangis, sekarang karena ada orang-orang yang terdekat yang bisa bantu, sekarang perasaannya pulih kembali. Nah, mengenai perkembangan emosi, bagaimana proses perkembangan emosi Anda dari kanak-kanak hingga saat ini? Mungkin pas kecil Anda tipikal yang cengeng atau yang kayak malah tidak pernah menangis, tapi sekarang malah sering menangis. Kalau itu Kak, ibuku juga rasa di perkembangan emosionalku yang sangat terganggu. Karena pas kecil itu saya yang selalu kasih menangis anaknya orang, tapi pas sekarang dewasa itu saya yang lebih sensitif, gampang Kak marah, gampang menangis hal-hal sedikit saja. Saya kadang menangis, terus hal-hal sedikit saja itu
gampang Kak tersinggung, gampang Kak marah, dan pastinya sangat berpengaruh Kak. Apakah Anda merasakan kesulitan dalam mengekspresikan emosi Anda? Sejauh ini tidak sih Kak. Berarti betul-betul kalau memang marah ya nampak begitu saja ya. Apa yang menyebabkan Anda sekarang mudah marah, mudah sensitif? Seperti itu apa kaitannya dengan masalah tersebut atau di luar dari masalah itu? Pasti berkaitan karena kan kalau misalnya ada masalah pasti ada masalah terus orang-orang di sekitar itu kadang kayak menyebalkan Ki, jadi pasti kayak lebih sensitif Kak, lebih gampang Kak terganggu dan tersinggung. Kayak sudah dapat masalah dari keluarga, orang sekitar mengganggu lagi, jadi masalah lebih gampang emosi. Nah, apakah apa yang Anda lakukan saat Anda merasakan emosi tersebut? Mungkin lebih memilih pergi atau seperti apa? Hmm, kadang saya kalau lagi marah Kak, sejauh ini saya masih belajar untuk kontrol emosiku. Kalau misal lagi marah, tapi pasti kuhindari ke orang karena takutnya nanti ada yang tersinggung begitu Kak. Mengenai perkembangan sosialnya, kita lagi bisa ceritakan bagaimana proses eh, perkembangan sosial Anda dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Mungkin dulu Anda termasuk yang orang-orang malas berinteraksi, sekarang malah mau berinteraksi atau sebaliknya. Jadi dulu itu Kak, saya orangnya itu ekstrovert banget Kak. Jadi selalu Kak berinteraksi, tapi selama ada masalah ini sejak SMA itu jadi introvert Kak. Tapi kadang-kadang dia juga ekstrovert Kak. Jadi menyesuaikan Kak diri dengan lingkunganku. Nah, apakah dalam sebulan terakhir Anda merasakan adanya hambatan berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Kalau hambatan Kak terlepas dari orang-orang rumah, alhamdulillah tidak Ji. Tapi kalau untuk berinteraksi dengan orang rumah itu pasti banyak hambatanku. Ya, bisa diceritakan hambatan yang Anda rasakan? Kadang saya kalau misalnya berinteraksi Kak dengan bapakku itu pasti agak aneh rasanya, kayak sudah sejauh itu Mak begitu. Itu Ji. Terus kayak ada juga rasa benciku Kak sama bapakku. Kalau masalah dari Bapak, masih berinteraksi dengan Anda atau Anda duluan yang boleh berinteraksi? Dia yang selalu mencoba untuk berinteraksi sama saya Kak, tapi saya tutup, saya batasi Ki. Kebetulan sekarang dia juga ada di kampung, jadi saya di sini sama sekali tidak pernah Kak komunikasi kecuali dia yang datangi Kak ke sini, ke Makassar. Jadi kalau ke sini masih sering ketemu atau lebih memilih kayak menghindar? Ketemu ya sebatas ketemu jika, tapi kalau kayak kemarin itu baru-baru minggu kemarin dia datang, jadi saya jarang pulang di rumah. Jadi saya pulang itu pas dia sudah tidur. Menghindar ya. Sangat-sangat menghindar. Jadi kalau pagi saya sengaja terlambat turun. Kebetulan saya tidurnya itu di lantai 2, terus bapakku itu tidur di lantai 1. Jadi kalau misalnya pagi itu saya hindari Ki, sama dekat jam perkuliahanku Kak baru turun Kak ke bawah. Nah, kalau boleh tahu, perasaan apa yang Anda rasakan ketika
kayak ketemu lagi bapak, mungkin kayak perasaan sedih, jengkel atau campur semua. Sedih kak, kayak merasa kak kenapa tegas sekali ki. Berarti pada situasi ketika Anda bertemu dengan orang tua, dengan bapak tersebut, baru Anda merasakan hambatan seperti itu, kayak hambatan berkomunikasi selagi tidak ketemu, ya kayak Anda pernah berkomunikasi begitu. Kayak kalau semisal dia menelpon, pasti saya kayak berpikir kak, teringat kak lagi semuanya. Bahkan beberapa bulan belakangan ini saya hindari ki untuk berbicara, untuk ketemu, bahkan untuk tetap muka saja saya hindari sekali kak. Seperti itu ya. Kemudian, apakah Anda merasa percaya diri pada saat Anda berinteraksi dengan orang lain? Jarang sih kak, kadang saya sulit untuk percaya diri, makanya saya kayak kadang memilih untuk sendiri. Terus kalau ketemu orang baru itu jarang sekali saya ketemu orang baru yang bisa muncul percaya diriku. Kadang kalau saya ketemu kayak takut kak, bagaimana di pikirannya, kayak bagaimana di pandangannya ke saya. Kemudian, bagaimana keterlibatan Anda dalam lingkungan sosial? Mungkin Anda termasuk orang yang berkecimpung di organisasi, seperti apa? Sekarang kak kurang minat nih dengan hal-hal seperti itu, tapi pas SMA sempat saya jadi wakil ketua OSIS. Tapi sekarang kayak untuk ikut kegiatan itu kalau teman-temanku ikut semua, tapi kalau dulu sangat-sangat aktif kak berorganisasi, tapi sekarang itu sudah enggak nih. Berarti sekarang kayak lebih fokus ke pendidikan ya. Betul, fokus kak sama pendidikanku dan perbaiki semuanya, mau kak membuka lembaran baru kak. Nah, mengenai masalah keluarga, masalah ayah, apakah setelah mengetahui perilakunya ayah seperti itu, ketika ingin menjalani hubungan seperti pacaran dengan orang lain, apakah Anda memiliki ya trust issue ke cowok lain? Kalau trust issue kak, pastinya saya sangat rasakan ji, dan bahkan itu sebelum dengan yang sekarang, saya sempat jalin hubungan dengan orang yang bikin trauma kak. Baru lagi orang itu sempat kak juga dia pukul. Oh, toxic ya, toxic relationship. Iya betul, Nah, saya sempat dipukul, dikasari, jadi kayak pandanganku ke cowok itu sama semua jika karena bapakku dan dia orang terdekatku itu sama ji, tidak ada bedanya. nah saya kayak karena kayak orang terdekat saja seperti itu kan. Iya, terus sekarang mungkin orang bertanya-tanya kenapa Payeng sekarang buka hati kok lagi. Bahkan saya lewati fase ini, awalnya saya tuh cuma main-main ji. Bahkan saya juga sempat dendam dengan semua laki-laki, dan awalnya saya juga dengan ini yang sekarang itu kayak main-main ya kak, tapi begitu keterusan ki karena nyaman kak. Jadi kayak oh mulai dari main-main akhirnya nyaman, dirasa kayaknya orang lebih orang lebih baik ya daripada sebelumnya. Iya. Nah, kalau boleh tahu eh, perasaan apa yang Anda rasakan ketika mengalami toxic relationship tersebut? Apakah Anda kayak melawan atau kayak lebih diam saja bertahan di hubungan tersebut? Bertahan di hubungan kak, karena kalau yang kemarin itu saya jalani sama dia itu 3 tahun, dan 4 kali kak diselingkuhi, bahkan sering kak dipukul. Dan Anda masih bertahan. Bertahan, tapi kenapa saya sekarang bisa terlepas dari dia, karena dia yang minta putus. Saya selalu minta putus, tapi kalau diajak balikan, tapi tahun kemarin, akhir tahun itu kemarin dia yang putuskan kak. Jadi
Di situ Mi saya merasa kayak sudah Mi diselingkuhi Mi, dipukul Nah, cerita masalah toksik, kenapa bisa pacar Anda ini memukul? Mungkin karena ada masalah atau apa sebelumnya atau ada konflik. Yang paling saya ingat itu Kak, pasnya kemarin dia tes polisi toh, terus dia ajak Kak untuk pergi temani ke urus berkas. Tapi di situ saya menolak karena betul-betul lagi capek Kak. Terus ndak saya temani mi dong. Dan di situ dia marah dan berkelahi Kak ini di HP. Terus besoknya ketemu Kak di rumahnya temennya. Nah di situ kayak dia bahas mi masalah yang kemarin. Terus kan saya orangnya keras Kak, jadi kayak saya lawan terus dia pukul Kak sampai pahaku biru, tanganku di sini dia tendang, baru dia cubit. Karena kayak mungkin rumahnya tidak mungkin toh rumahnya orang yang ditempati berkelahi. Saya juga kayaknya salah, cuman kan tidak harus jadi pukul. Bayangkan kayak biru karena kulitku kan sensitif, jadi cepat ki biru tanganku Kak. Terus di pahaku juga dia tendang 2 kali. Di situ dia dia berhentinya itu pasnya ada temannya. Terus temannya kayak bilang mi kayak, weh sudah mi. Nah, reaksi apa yang Anda keluarkan? Langsung menangis atau kayak langsung berteriak bilang sakit gitu? Menangis Kak dan melawan Kak juga Kak yang saya lakukan. Tapi sempat Kak takut untuk ketemu sama dia beberapa minggu. Nah, dari situ apakah ada ancaman-ancaman bilang kayak kalau misalnya minta putus nanti akan seperti ini? Itu tidak mengancam Kak, tapi lebih meneror Ki. Jadi tiap hari Ki datang ke rumahku karena kebetulan kan dia juga tetangga ji sama saya. Nah jadi kalau misalnya saya bermasalah sama dia, dia juga dikenal baik Ki sama keluargaku. Kalau ada masalah dia datang ke rumah, terus dia tahu juga semua masalah keluargaku pada saat itu. Jadi kayak ancamannya itu bilang kayak di mana kau lagi mau cerita kalau bukan sama saya. Senjata paling utamanya mi itu Kak. Kayak saya juga berpikir Kak, iya di ke siapa Kak lagi mau cerita. Jadi kayak serba salah Kak juga. Kayak terikat yang mau pergi seperti itu. Kemudian setelah selesai sama dia, eh, bagaimana Anda menjalani aktivitas Anda sehari-hari setelah putus? Setelah putus itu kan Selanjutnya seberapa lama Anda bisa memaafkan? kalau memaafkan Kak, bahkan sampai sekarang itu tidak Pi. Tapi terlepas dari kesalahannya karena manusia kan kayak saya kan manusia Kak, memanusiakan Kak juga manusia. Jadi kayak berdamai Ji tapi tidak bisa memaafkan Ki. Jadi dari semua masalah-masalah, eh, banyak sekali perubahan yang terjadi di dirinya Anda. Perubahan apa yang betul-betul dirasakan setelah mengalami masalah-masalah ini? Nah, pastinya mental dan fisik Kak. Nah, itu kan apa ya, perubahan negatifnya. Kalau perubahan positifnya itu seperti apa? Nah untuk positifnya itu lebih kuat Kak lagi hadapi masalahku. Terus dulu itu tuh Kak kalau misalnya saya dengar bentakan itu langsung Kak nangis. Tapi sekarang tuh kayak terbiasa mak. Itu poinnya dan lebih banyak pengalaman yang bisa saya petik juga dan banyak hikmahnya yang bisa saya ambil. Oke, baik. Kita sampai pada penghujung wawancara. Saya terima kasih atas semua jawabannya. Terima kasih atas telah mau membagi cerita dengan saya hari ini. Mungkin hanya itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya sangat menghargai waktu dan usaha Anda dalam proses wawancara ini. Setelah mendengarkan lebih banyak tentang latar belakang Anda, jika ada informasi tambahan yang diperlukan, bolehkah saya menghubungi Anda? Boleh ya Kak. Oke, baik. Itulah dia tadi sesi wawancara yang telah kita lakukan. Saya selaku interviewer mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan setiap kegiatan yang Anda lakukan mendapat banyak kemudahan.
dan keberkahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Damn.